Ini motor om-om. Ya. Hai, assalamualaikum, apa kabar? Ini konten iseng aja, karena lagi nggak enak badan, jadi minggu ini nggak touring, nggak San Mori juga, ya. Dan iseng buat bersihin motor aja. Dan sekalian sharing-sharing, Dan sekalian sharing aja pengalaman 3 tahun pakai si Baby JS ini, ya. Jadi saya pakai motor ini tuh udah 3 tahun. Sekarang odonya baru 9.000 sekian lah, karena memang nggak pernah jauh-jauh juga sih. Paling jauh ke Jogja, ke Ciletuh, Dieng. Udah belum pernah lintas pulau. Motor ini kapasitasnya 313 cc, 1 silinder ya. Dengan konfigurasi mesinnya agak unik sih. Jadi dia lebih condong ke belakang. Nah, biasanya yang lain kan condongnya ke depan ya. Ini condong ke belakang, jadi si knalpotnya juga langsung ditarik dari belakang. Tenaganya begitu responsif, oke? Khas BMW banget. Jadi ini adalah motor adventure sebenarnya, on road dan off road. Tetapi yang punya motor ini 80% hidupnya di aspal malah ya. Oh ya, motor ini hasil kerjasama BMW dengan TVS ya, dan kerjasama mereka punya role-nya masing-masing. Jadi BMW tetap dengan teknologi, mesin, engineer-nya, desain, konsep, dan quality control. Dan si TVS jadi tukang rakitnya. Ya, jadi artinya ini adalah purely motor BMW yang dirakit di TVS. Nah, itu untuk menekan biaya produksi ketika dirakit di Asia, ya akan lebih murah dibanding dibikin di Jerman, gitu. Dan beberapa tahun ini itu menjadi sangat lumrah, seperti KTM yang berkolaborasi dengan Bajaj, ya, menghasilkan motor-motor di bawah 500 cc, yaitu KTM 390 Adventure. Motor ini bukan motor anak muda, rata-rata ini motor om-om, ya, motor yang sudah berumur lah, ya, yang menikmati touringnya bukan speedy, bukan, tetapi lebih menikmati alam gitu ya. Beda kalau misalnya kita bicara motor fairing, kayak motor sport yang cara menikmatinya harus dengan speeding, cornering. Kalau yang gini sih, sepengalaman saya enggak lah. Kalau si motor-motor adventure ini lebih ke bapak-bapak, ya, jalan, nikmatin alam, makan, ngobrol, habis itu pulang, kayak gitu. Jadi mesinnya dirasakan sangat impresif gitu ya. Terus mungkin yang pertama kali dirasakan kalau misalnya kamu naik motor si GS ini, kalaupun ini line up GS yang terkecil ya, 310, empuk banget, ya, empuknya gitu, kerasa lah. Jadi untuk tenaganya yang saya rasain di 313 cc dengan torsi yang cukup besar gitu. Jadi mesinnya nggak menghentak-hentak, tetapi kapanpun butuh power itu ada. Itu. Oh ya, untuk teman-teman yang ada di daerah nih seperti saya ya, di Tasik, perawatan motor ini nggak terlalu susah kok ya, karena motor ini line up yang paling sederhana dari GS, tidak seperti kakak-kakaknya yang F750, 850, 1200, 1250 dan sekarang R1300 GS ya. Kalau ini lebih sederhana, artinya kalau misalnya untuk servis nggak terlalu berat lah. Malah saya kalau misalnya untuk cuma ganti oli itu di Kawasaki malah aman lah untuk servis-servis ringan ya, maksudnya untuk ganti oli, bersihin busi dan lain-lain. Kecuali kalau misalnya untuk servis besar, saya juga ke motoran. Dan sekarang di Bandung juga sudah ada BMW motorannya gitu. Terus dulu kenapa pilihan saya ke BMW 310 GS? Yang pertama karena memang saya suka brandnya, jujur suka brandnya. Tetapi bukan hanya suka brandnya, dari tampilannya juga saya suka. Tetapi kalau bicara desain, pasti kan subjektif ya, artinya selera lah. Nah, kebetulan kalau dari dulu saya ngelihat si GS ini saya suka gitu. Nah, pas ada varian terkecil G310 GS dengan harga yang jauh lebih terjangkau dibanding kakak-kakaknya, saya milih ini ya. Dan memang nggak salah sih ya, dengan tampilannya yang gagah, dengan brandnya yang trusted,
dikendarainya juga enak. Saya aja sebagai entry level pakai motor ini butuh adaptasinya nggak terlalu lama lah. Nggak terlalu lama ya, butuh adaptasinya sebentar, bisa langsung menguasai, bisa langsung nurut ini motor ya. Dan dengan si BMW GS ini apa ya, kalau dipakai jarak jauh ya khas motor adventure, nggak sakit ya, nggak sakit badan. Karena ya seperti tadi saya bilang, ini bukan motor anak muda, ini motor om-om, bapak-bapak ya. Jadi yang sudah memerlukan ketenangan, keempukan ya, harus sudah santai gitulah. Oke. Nah itu aja, saya mau lanjutin bersih-bersihnya dulu, malah dari tadi belum ngomong terus ya. Terus 3 tahun ini apa aja yang udah diganti? Standar sih. Yang pertama diganti adalah ban. Karena dulu saya beli second, owner yang dulu tuh jarang banget pakai. Jadi pas bawa dari rumahnya itu si ban depan itu sampai kempes loh. Jadi pinggirannya tuh udah ada retak-retakan gitu. Jadi nahan beban tuh si ban. Dan memang sudah kadaluarsa ya dari 2018. Ban bawaannya Mazeller, tapi saya udah ganti dengan Michelin Anaki. Terus ya 3 tahun ini ban oli mah biasa lah ya, oli, filter oli, filter udara, busi, apalagi ya, kanvas rem ya, itu aja. Karena motor ini juga belum terlalu jauh lah, jadi nggak terlalu banyak yang diganti. Sorry, astagfirullah, bawaan. Oke. Terus kenapa pilih motor ini? Mungkin ada orang yang berpikir, mungkin di antara teman-teman ada yang pikir dengan harga 100 ke sana ya, 125 juta ya, 135 juta bisa dapat cc yang lebih tinggi ya. Ya sebetulnya itu satu selera ya. Ya seperti tadi saya bilang, satu selera, saya suka desainnya, suka brandnya, dan ternyata pas dipakai nyaman banget lah ya, suspensinya empuk gitu, tenaganya cukup gitu ya. Nah tetapi kalau misalnya yang mesin oriented, yang cc oriented, pasti dia mungkin akan lebih memilih Versys 650 karena harganya so-so lah ya, hampir sama gitu di kisaran 100, 110 sampai 130-an. Kalau misalnya lebih seneng ke mesin yang gede, powerful begitu ya. Tetapi ya harus ada yang dikorbankan, yaitu tahunnya mungkin lebih tua. Versys 650 di kisaran tahun 2013-2014 ya, dengan harga segitu. Nah kalau misalnya motor ini dengan brand BMW-nya, saya second dulu beli 125 itu tahun 2018 gitu ya. Jadi ya itu kembali selera ya, selera kamu ya. Oke, kayaknya sudah bersih-bersihnya, kayaknya udah cukup bersih lah, lumayan ya. Teman-teman, terima kasih banyak sudah nonton, terima kasih banyak sudah mampir di channel Inspirasi Motor ID. Buat yang belum subscribe, boleh dibantu ya, subscribe, tekan tombol loncengnya juga ya. Dan pasti kamu punya pendapat lain, boleh kita sharing di komen. Terima kasih banyak ya. Assalamualaikum.